Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan hingga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, di sini kami sama-sama berkumpul Tuhan. Kami akan melaksanakan webinar kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati acara webinar kami, supaya acara kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati setiap orang ya Tuhan yang mengambil bagian dalam webinar kali ini ya Tuhan, moderator, pembicara, operator ya Tuhan, baik semua audiens yang ada di dalam sini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, supaya apapun yang kami dapatkan di webinar ini ya Tuhan dapat menjadi sumber bagi kami ya Tuhan untuk mencapai kesuksesan kami. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak memohon di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah selesai melaksanakan ibadah kita, jadi aku mau sapa-sapa dulu nih lagi. Tadi kayaknya kurang afdal nih ya sapa-sapanya. Jadi aku mau ngucapin selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat teman-teman semua. Aku mau nanya kabarnya nih. Gimana sih kabarnya hari ini? Mungkin teman-teman bisa respon di kolom chat. Aku yakin sih semuanya pasti dalam kabar yang baik dan penuh sukacita. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk nih ke acara webinar kita, aku mau ngapresiasi dulu buat teman-teman. Aku mau ngucapin banyak terima kasih. Kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita tentang webinar kita kali ini, yaitu tentang SDGs yang ke-8. Teman-teman, sebelum aku lanjut ke acara webinar kita, aku mau bacain sedikit nih tentang rules kita di acara webinar kita kali ini. Teman-teman mungkin bisa lihat di layar teman-teman, ada rules yang bakalan kita terapin di webinar kita kali ini.
Rules acara yang pertama, peserta webinar diharapkan open kamera jika tidak berhalangan. Yang kedua, peserta webinar diharapkan menaktifkan mikrofon saat webinar berlangsung. Yang ketiga, e-sertifikat diberikan bagi peserta yang telah mengisi link absensi dan link kuesioner. Jadi teman-teman, e-sertifikat hanya dibagikan bagi peserta yang sudah mengisi link absensi dan link kuesioner yang akan dibagikan panitia nantinya. Yang keempat, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom chat atau langsung open mic. Jadi teman-teman nggak perlu takut nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kira-kira, aku bingung nih tentang ini. Atau nanti ada kira-kira sedikit yang kurang paham, jika dijelaskan oleh kakak pemateri kita, teman-teman bisa bertanya pada sesi tanya-jawab nantinya. Yang kelima, e-sertifikat akan diberikan maksimal H+7 setelah webinar berlangsung. Oke teman-teman, jadi kita diharapkan untuk mengikuti rules acara yang telah kita lihat tadi ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, aku dari tadi ngomong nih sama teman-teman, teman-teman juga udah lihat aku nih ngomong, ya kan? Tapi nggak afdol gitu kan, kalau misalnya teman-teman nggak kenal aku siapa, jadi aku mau memperkenalkan diri secara singkat. Aku Johanna Agnes Saragi dari Manajemen 2019. Oke teman-teman, jadi mungkin kita udah tahu nih dari mungkin teman-teman udah lihat dari flyer yang dibagikan atau mungkin dari story-story yang udah teman-teman lihat nih sebelumnya. Jadi kita itu mau bahas tentang apa sih? Jadi sama nih kayak background yang udah ada di belakang aku atau mungkin teman-teman lihat di belakang kakak-kakak yang lainnya, teman-teman yang lainnya ada tulisannya 5 tahun SDGs ke-8 apa kabar sih di Indonesia gitu. Jadi teman-teman mungkin banyak nih kita yang nggak tahu sih SDGs itu apa sih, Sustainable Development Goals itu apa sih gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu takut kok untuk nanti tanya atau speak up tentang Kak aku kurang tahu sih SDGs itu apa, boleh dijelasin nggak? Jadi teman-teman nggak perlu takut buat nunjukin ketidaktahuan teman-teman karena seperti ada yang bilang malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman nggak perlu takut sama sekali buat bertanya. Karena fun fact-nya juga nih teman-teman, aku pribadi tahu SDGs itu juga waktu kuliah gitu. Jadi teman-teman semua orang pasti ada masa tidak tahunya dan menjadi tahu ketika kita itu bisa explore gitu. Jadi teman-teman nanti nggak perlu malu-malu buat bertanya karena semuanya nanti bakalan dibahas tuntas juga oleh kakak pemateri kita. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita bakalan mendengar kata sambutan nih dari BPH Sisi, yaitu Kak Elfri Litwina Opusunggu. Kepada Kak Elfri kami persilahkan. Oke, sebelumnya kedengaran suaraku teman-teman? Kedengaran Kak Elfri. Oke, thank you ya buat Johanna. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Elfri Litwina Rebeka Opusunggu. Dan currently I'm serving as Sekretaris Bendahara di Kampus Concern FEB USU tahun 2021. Aku kuliah di jurusan Manajemen Stambuk 2018. Selamat datang juga buat, hai teman-teman. Selamat datang juga buat speaker kita yang keren banget hari ini, yaitu Kak Bella Hena Samira. Thank you so much sudah menyempatkan waktu dan juga knowledge-nya yang mau dibagiin ke kita pada hari ini. Semoga semuanya itu boleh bermanfaat buat teman-teman di sini. Nah, aku yakin nih beberapa dari teman-teman ini bukan kali pertama di kampus Concern FEB USU, tapi kalaupun ada yang pertama, then welcome. Selamat datang teman-teman. Aku mungkin mau kasih sedikit pengetahuan tentang apa itu kampus Concern FEB USU. Jadi, kampus Concern FEB USU adalah sebuah organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang berkoordinasi langsung dengan UKM KMK UPFEB USU. Sisi memiliki visi AKK menjadi agent of change atau agen perubahan di tengah-tengah kampus. Nah, Sisi melaksanakan banyak banget program untuk menjadikan AKK kritis, analitis, dan peduli terhadap persoalan kampus. Nah, seperti yang hari ini diadakan oleh Sisi, yaitu webinar 5 tahun SDGs nomor 8, apa kabar di Indonesia, yang harapannya akan membekali teman-teman AKK sekalian dan teman-teman yang mengikuti sekalian hari ini. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang udah di akhir minggu ya, hari ini masih mau menyempatkan malam-malam, bisa banget ya untuk rebahan atau scrolling TikTok, tapi hari ini teman-teman memilih untuk belajar. Sangat apresiasi banget buat teman-teman yang hari ini hadir. Semoga ilmu yang hari ini bisa teman-teman dapatkan, nggak cuma buat teman-teman aja, tapi nanti bisa dilaksanakan dan juga bisa dibagi lagi buat orang lain.
Semoga kita boleh jadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan sekali lagi, selamat datang teman-teman, dan selamat menggali inspirasi. Terima kasih. Kembalikan ke Johanna. Terima kasih Kak Elfri. Wow, semoga jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Makasih banyak Kak Elfri buat kata sambutannya. Selanjutnya kita bakalan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu masuk ke acara inti kita, penyampaian materi tentang 5 tahun SDGs ke-8, apa kabar di Indonesia? Jadi sebelum kita masuk nih ke acara inti kita, aku mau memperkenalkan nih kakak pemateri cantik kita. Teman-teman udah lihat nih kan di flyer, kakak ini cantik banget. Siapa sih? Gitu ya kan. Hai Kak Bella. Jadi aku memperkenalkan Kak Bella dulu nih sedikit ya. Jadi Kak Bella ini nama panjangnya Bella Hena Samira. Kakak ini merupakan Duta Kampus Sustainable Development Goals Indonesia kategori Inspirasi 2020, Duta Kampus Sustainable Development Goals University Indonesia periode 2020 sampai 2022. Kak Bella juga memiliki pengalaman kerja di PT Esri Indonesia, yaitu mengikuti internship program Team Leader Project SDGs Dashboard Hero of Sustainability. Wow, jadi teman-teman, tanpa nunggu lama-lama lagi, kita langsung persilakan kepada Kak Bella. Silakan Kak Bella. Halo, terima kasih MC. Terus untuk Kak Elfri, aku sapa dulu deh teman-teman. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya aku mau bilang makasih untuk teman-teman yang pengen belajar tentang SDGs ini. Teman-teman dari FEB USU, aku senang banget kalian pengen belajar tentang SDGs karena SDGs ini benar-benar, aku bisa bilang ini adalah sebuah urgensi. Oke, mungkin aku perkenalan dulu ya. Tadi udah dikenalin juga. Aku Bella Hena Samira. Sebenarnya karena banyak yang namanya Bella, jadi orang manggilnya Bella Hena malah. Gitu. Dan sekarang aku itu angkatan 2019. Mungkin aku ada yang 2018 sini, 2017. Aku 2019 di Departemen Geografi Universitas Indonesia. Gitu. Dan saat ini aku menjabat sebagai Duta Kampus SDGs kategori inspiratif tahun 2020 sampai 2022. Oke, ini langsung presentasi. Boleh di-share screen? Nah, di sini kita juga harus senang nih. Kenapa sih Indonesia katanya adalah negara berkembang? Tapi kok dia berani ikut SDGs yang punya 17 tujuan ini? Gitu, pasti ada tuh pikiran kita kayak gitu. Nah, yang harus kita senangi adalah berarti kita memiliki harapan untuk bisa menembus tujuan-tujuan itu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, di sini ada 193 negara, dan itu tidak hanya diikuti oleh negara-negara maju aja, tapi juga berkembang. Makanya prinsipnya SDGs ini adalah no one left behind. Dia nggak mau siapapun, provinsi apapun itu tertinggal. Gitu. Dan makanya aku senang banget aku bisa ada di sini sharing sama kalian tentang SDGs gitu. Nah, dia ini isinya ada 17 tujuan dan 169 target gitu. Nah, 169 target itu pasti banyak banget dan susah untuk kita ngafalinnya. Tapi di sini ada 17 tujuan dan kalau teman-teman lihat, kalian breakdown nih 1 sampai 17, kalian pasti bakal ngerasa, oh iya ya, ini loh yang gue permasalahin, yang banyak anak-anak mahasiswa sekarang unjuk rasa tentang hal ini gitu. Sebelum SDGs ini itu ada namanya MDGs. Jadi dia adalah Millennium Development Goals. Dia itu nggak 17 tujuan, tapi dia hanya 9 tujuan. Nah, di sini SDGs itu ada 17 tujuan karena dia melihat dari program sebelumnya, yaitu tahun 2000 sampai 2015, sebenarnya banyak permasalahan yang nggak difokuskan. Dan kenapa hanya 9 target? Kenapa nggak kita jadiin 17 tujuan itu? Nah, ini diinisiasi untuk sampai di tahun 2030, terus mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Terus juga, boleh next? Nah, teman-teman kalau lihat di sini, tujuan pembangunan berkelanjutan tuh apa aja sih? Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Yang pertama aja udah tentang mengurangi kemiskinan.
Dan tujuan pertama ini dia sangat-sangat terkait oleh 17 tujuan ini. Lalu yang kedua, mengurangi kelaparan. Kita bisa tuh udah tahu mengaitkan mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan. Itu adalah sesuatu hal yang terkait. Tapi kenapa dibedain? Karena dia pengen lebih berfokus. Dia lebih pengen teman-teman untuk care mengenai sesuatu hal yang kadang kita nggak lihat, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berimpact. Terus yang ketiga adalah kesehatan, lalu pendidikan, dan kesetaraan gender, air sanitasi yang layak. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bertanya mengenai air sanitasi layak, dan kita sering melihat nih banyak banget permasalahan di sekarang-sekarang tuh susahnya nyari air bersih gitu. Walaupun mungkin di sekitar teman-teman udah ada air pump sekarang, tapi bayangin banyak sekali teman-teman kita yang belum merasakan ada air pump, bahkan keberadaan air pump itu kayaknya susah banget gitu. Terus yang ketujuh adalah energi yang terbarukan. Kalau misalnya aku lihat di sini yang di energi terbarukan itu membuka peluang. Mungkin kalau misalnya kita sebagai mahasiswa melihatnya, contohnya aku adalah geografi, bisa nggak ya aku masuk ke energi terbarukan? Bisa. Teman-teman adalah mahasiswa FEB, teman-teman pengen masuk energi terbarukan? Bisa. Jadi aku melihat nomor 7 ini adalah sebuah tujuan yang sebenarnya bisa kita kembangkan dan bagus banget, karena kalau kita bisa mengembangkan si nomor 7 ini, di nomor 8, pekerjaan yang layak tuh akan sangat besar. Nah, yang nomor 8 ini yang akan kita bahas, jadi akan aku skip dulu. Yang ke-9 adalah infrastruktur dan inovasi lagi. Jadi setelah kita, kenapa yang pendidikan bermutu itu ada di nomor 4? Menurut aku, itu karena kita harus belajar dulu. Setelah itu kita bisa ngembangin, apa aja sih energi terbarukan? Apa aja sih pekerjaan yang layak? Ketika kita udah belajar, ketika kita udah tahu apa sih ini, kita bisa mengimplementasi tujuan-tujuan selanjutnya. Nah, terus nanti kita bisa ngeluarin inovasi, mengurangi ketimpangan, kota yang berkelanjutan, lalu ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana industri nggak boleh tuh seenaknya aja menghasilkan kerugian, menghasilkan keuntungan, tapi dia nggak ngelihat lingkungan gitu. Makanya hal ini juga dihitung si nomor 12 ini sebagai konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi kita pakai sesuatu, kita memiliki keuntungan sesuatu nggak seenaknya aja, tapi harus ngelihat sekitarnya juga. Karena ini akan berdampak ke tujuan selanjutnya, yaitu perubahan iklim. Dan selanjutnya, kalau perubahan iklim rusak, akan berkait lagi pada nomor 14, ekosistem laut. Ekosistem laut yang bisa kita lihat sekarang, ada sebuah film namanya Seaspiracy, di mana ini berkaitan juga sih sebenarnya sama nomor 8, dan nanti mungkin akan aku jelasin ya, karena ini cukup seru. Lalu ada ekosistem darat, dia juga melihat dari darat-daratnya. Mungkin teman-teman ngelihat katanya ada semuanya, tapi ada tuh berita yang kayak, kok orang jahat banget ya sama hewan, kok orang menyakiti hewan dan lain-lain. Nah, di sini nomor 14 dan nomor 15 itu mencakup hal tersebut. Lalu di nomor 16, perdamaian, dan 17 yang paling penting adalah kemitraan. Jadi, kenapa 17 ini ada di kemitraan? Nomor 1 sampai nomor 17, itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu sendiri. Makanya dia namanya prinsipnya no one left behind, dan sifatnya ini universal. Kita harus membuat sebuah kemitraan, harus bekerja sama untuk mewujudkan ini. Gitu. Jadi jangan sampai ilmu SDGs tuh cuma nyampe di aku aja. Pengennya nyampe juga di teman-teman, nanti teman-teman ngomong juga ke orang lain. Dan teman-teman bisa, seperti yang kemarin aku sempat rapat sama Kementerian Bappenas, lalu mereka bilang, kalian bisa mengubah nama SDGs menjadi sesuatu apapun yang kalian suka, asalkan tujuan ini bisa tercapai. Lalu yang aku pikirkan, mungkin teman-teman aku bakal berpikir seperti ini, kayaknya kita cuma bagusin untuk pemerintah aja ya. Nah, tapi itu salah banget. Kenapa? Karena kalau misalnya si 17 tujuan
ini terpenuhi, itu permasalahan-permasalahan yang saat ini kita ajukan, mungkin di Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada yang namanya Kastrat ya. Kalau di kampus aku ada namanya Kastrat, di mana dia setiap bulan itu nulis apa saja yang terjadi di sekitar. Gitu kayak misalnya kok di sini ada tebang pohon secara ilegal dan lain-lain gitu. Nah, kenapa nggak sebuah unjuk rasa diganti dengan kita mengemukakan pendapat untuk menuju SDGs yang lebih baik? Karena sebenarnya perubahan kata ini tuh bagus banget loh. Kalau misalnya kita bilang, Pak, ini kenapa ya seperti ini di sini sanitasi air layaknya kok kayaknya kurang ya. Sepertinya ini bisa nih Pak membantu SDGs. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bertanya ngelihat teman-teman lain ada yang kok dia masih muda tapi mainnya udah sama pejabat negara, mereka kok udah bisa ngobrol, bincang dan lain-lain. Kenapa? Karena adanya sebuah pola pikir yang lebih ke positif, di mana kita nggak memikirkan bahwa kita hanya ada di sini untuk menguntungkan pemerintah aja, enggak. Di SDGs ini justru dia memberikan jembatan di mana kita bisa tuh ngasih tahu inovasi kita bisa ngobrol sama mereka secara lebih dalam, apa sih sebenarnya yang ada di permasalahan ini. Kan banyak ya inovasi yang diadainnya di lomba-lomba dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kalian ngeluarin sebuah inovasi di SDGs, percayalah, ini juga berkaitan sebenarnya sama internship aku di Esri. Banyak banget sekarang perusahaan yang dia concern ke SDGs, gimana caranya mereka ada track record untuk bekerja membantu SDGs. Maka dari itu, ini cocok banget untuk teman-teman yang butuh sesuatu baru, sesuatu yang apa ya, passion gue, SDGs bisa jadi passion kalian. Boleh next? Oke, jadi ini adalah tujuan nomor 8, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari kata pertama aja udah berat nih, dan sebenarnya berkaitan kan sama nomor 1, yaitu mengurangi kemiskinan. Yang kedua, tenaga kerja penuh dan produktif. Banyak tenaga kerja, tapi nggak produktif. Pekerjaan yang layak bagi semua. Nah, pekerjaan yang layak bagi semua ini, teman-teman tahu di pemberitaan banyak teman-teman kita yang kerja di luar negeri dan mendapatkan perlakuan yang nggak baik. Gimana sih sebenarnya tuh menanggapi hal itu? Aku selalu senang untuk teman-teman yang meng-up hal tersebut di media sosial mengenai adanya kekerasan dalam pekerjaan. Tapi di sisi lain, selain mereka meng-up hal tersebut, mereka hanya ngepost itu di Instagram, ngepost itu di TikTok, cuma sampai situ. Dan kenapa teman-teman nggak membuat sesuatu platform yang bisa mempekerjaan mereka? Karena kalau misalnya teman-teman yang menghasilkan lapangan pekerjaan, mereka nggak akan sampai ke sana. Coba dipahami lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka nggak mungkin akan ke sana. Mereka nggak akan mungkin kena namanya perbudakan ataupun dan lain-lain. Maka dari itu, di sini aku nggak hanya ingin ngasih tahu tentang SDGs nomor 8, tapi setelah teman-teman dari sini ikut webinar ini, teman-teman bisa mengimplementasi karena selama ini aku juga sebenarnya udah ngelis mana sih yang anak-anak muda nih yang ngerjain SDGs nomor 8, SDGs nomor segini, dan lain-lain gitu. Jadi harapannya nanti setelah webinar ini nih teman-teman udah tahu nih harus apa ya. Boleh next? Oke, itu tadi baru tujuan ya. Nah ini ada targetnya. Targetnya ini cukup banyak. Kita dari nomor 1 dulu, yaitu dia memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan situasi nasional. Sesuai dengan situasi nasional. Dan lihat lagi di kalimat kedua,
7% pertumbuhan, setidaknya mempertahankan 7% pertumbuhan. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi lihat 17 tujuan tersebut, terus bertanya nih, bisa nggak ya 2030 tuh emang benar-benar tercapai nih 17 tujuannya? Jawabannya adalah 80%. Kenapa? Karena aku ngelihat di Sweden itu dia kalau nggak salah tuh ranking 1 di SDGs. Lalu dia ngomong di salah satu forum, kalau misalnya sebenarnya program-program ini adalah memberikan harapan untuk masyarakat-masyarakat jadinya termotivasi. Dan ini tuh bisa terwujud. Namun, tidak mungkin 100%. Jadi ini adalah sebuah program di mana kita bisa mengurangi masalah-masalah yang ada. Setidaknya itu berkurang. Dan jangan sampai kita cuek sama permasalahan yang ada di sekitar kita, gitu. Makanya di sini bilangnya mempertahankan 7% pertumbuhan produk. Dan kalau misalnya kita sekarang, kalau aku sekarang umurnya itu 19-20 ya. Nah, terus nanti 9 tahun lagi nih, 9 tahun lagi 2030, dan pasti kita yang mimpin. Jadi ini adalah sebuah, kalau bisa dibilang SDGs ini dia tuh keuntungan tersendiri untuk angkatan kita. Karena kalau misalnya kita ngembangin di 9 tahun lagi, karena kesuksesan itu dia ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi percaya kalau misalnya kita udah fokus, misalnya kita udah senang nih hari ini, aduh aku senang deh sama SDGs, besok deh pengen seriusin SDGs. Yakin tahun 2030 nggak hanya program ini aja yang selesai, tapi keberhasilan kalian juga akan tercapai. Terus nanti ada program-program selanjutnya, kalian bakalan selalu, aku bisa bilang, selalu nyambung. Jangan sampai di 9 tahun lagi kita nggak tahu program-program pemerintah, nawacita kita nggak tahu, SDGs kita nggak tahu, tapi kita bisanya cuma nulis keluh kesah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kadang di media yang dilihat mungkin keburukannya, dan itu mungkin bagus untuk pembelajaran biar kita nggak ngelakuin hal itu. Tapi di belakang situ banyak program-program yang sebenarnya mendukung, tapi karena namanya terlalu ribet untuk kita cerna, jadinya setiap ada pemberitaan tersebut kita skip. Kita nontonnya yang bikin kita happy aja. Habis kuliah, kita nontonnya yang bikin happy-happy aja, yang lucu aja. Padahal kalau misalnya kita sadar ketika kita main HP, itu banyak banget temen di belakang kita yang lagi nyari materi, yang lagi nyiapin gimana caranya gue tahun 2025 bisa ada di depan di istana presiden, gimana caranya gue bisa jadi staf sus, gimana caranya gue bisa jadi menteri. Maka dari itu aku nggak melarang teman-teman untuk have fun, cuma kita sekarang dikasih penjembatan dalam edukasi SDGs ini, dan sayang banget kalau nggak kita gunain dengan sebaik-baiknya. Apalagi teman-teman background-nya ekonomi bisnis ya, itu kalian bisa masuk kemana aja. 1-17 kalian bisa masuk kemana aja. Bahkan aku bisa bilang jurusan-jurusan lain tuh banyak yang jurusannya geografi, tiba-tiba masuknya ke ranah kalian gitu. Dan berarti kalian kan punya sebuah keuntungan yang lebih besar mungkin dari kita gitu. Yang kedua, mencapai level yang lebih tinggi. Di sini yang aku highlight adalah disertifikasi peningkatan mutu, teknologi, dan inovasi. Nah, ini ada salah satu program kerja yang aku suka banget mengenai SDGs 8 ini, tentang teknologi dan inovasi. Teman-teman mungkin udah tahu ya tentang UKM. Jadi UMKM. Jadi UMKM itu ibaratnya dia adalah yang menjual, tapi dia masih yang dalam lingkup kecil. Nah, teman-teman di Makassar, itu dia udah mulai tuh UMKM yang jualan ini, jualan itu. Nanti di aplikasi itu masyarakat di Makassar tuh bisa tahu
itu mereka ajuin di PKM GFK tahun 2020. Gitu. Nah, nggak ada salahnya buat teman-teman untuk untuk ikut dalam program ini gitu. Apalagi teman-teman background-nya FEB, itu pasti udah banyak banget nih inovasi yang bisa dikembangkan dari hal tersebut. Bikin aja aplikasi, terus membantu masyarakat, dan lagi-lagi aku bilang jangan takut untuk berinovasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ajuin ke pemerintah daerah di sana, di kalian pasti akan disambut dengan baik gitu. Karena SDGs di provinsi sekarang lagi ada project namanya SDGs Desa, di mana kita itu kayak mendata apa aja sih yang ada di sana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ngajuin program kerja tentang SDGs, adalah hal yang sebenarnya menyambut kebahagiaan untuk warga sekitar, untuk pemerintah. Yang nomor 3, yaitu mendukung aktivitas-aktivitas produktif yang tadi aku udah jelasin, penciptaan lapangan kerja. Dan ini kayaknya aku cuma sampai jam 8 ya. Cuma ini seru banget sih kalau misalnya, aku kan pernah bilang tuh tadi, aku nonton Seaspiracy. Jadi Seaspiracy itu adalah film yang dia tuh diproduksi sama Netflix. Nah, itu adalah tentang penangkapan ikan yang terlalu berlebihan dan banyaknya nelayan. Jadi per hari itu ada ribuan nelayan yang mati. Dan itu kan sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang nggak layak ya, yang di tujuan 8 yang terakhir tadi. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Nggak hanya kita memberitakan tentang mereka, tapi dengan kita menciptakan lapangan kerja yang baik. Gitu. Boleh next? Selanjutnya adalah efisiensi sumber daya global dalam hal konsumsi, produksi, dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan penuh dan produktif, pekerjaan yang layak, yang sudah tadi dibahas, seluruh perempuan dan laki-laki. Proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan, atau terlatih. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang background, teman-teman sekarang kuliah di Universitas Sumatera Utara, yang nggak semua orang bisa kuliah di sana. Terus banyak teman-teman yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa bekerja, nggak punya pendidikan dan terlatih. Apa sih yang harus dilakuin? Kalian nggak hanya kuliah. Kalian di sini punya teman-teman di USU, FEB, kenapa kalian nggak bikin sesuatu platform, kalian kerja sama-sama, dan nantinya pasti akan berkembang di tahun berikutnya. Gitu. Menurut aku, kampus tuh kalau dulu SMA kita mungkin ngeliatnya, oh teman ini, aku pengen main sama dia karena seru. Tapi kalau kuliah, please, kita coba ubah perspektif kita. Ini teman kuliah gue adalah teman yang keren, dan gue yakin ini adalah orang-orang pilihan, dan kalau misalnya gue buat sesuatu, pasti akan berhasil. Coba tanamkan mindset itu. Jadi jangan jadikan teman kuliah hanya teman-teman main kita, tapi adalah teman-teman yang serius, teman-teman yang bisa buat kita jadi lebih baik. Boleh next? Nah, selanjutnya yaitu adalah mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, yang tadi udah aku jelasin, lalu melindungi hak-hak pekerja. Sebenarnya melindungi hak-hak pekerja itu sangat sulit, apalagi kalau misalnya dia udah di luar negeri. Sangat sulit banget, teman-teman. Maka dari itu, cara kita mencegahnya adalah dengan kita membuat sesuatu sendiri. Kita yang menciptakan pekerjaan itu. Jadi kita bisa tanpa melihat permasalahan itu, mereka udah ada di tangan kita. Dan kita tahu bahwa ini akan aman. Gitu. Selanjutnya adalah mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau yang ini, itu kita bisa ngelihat berarti turisme itu adalah orang-orang luar yang datang ke kita, gitu ya. Nah, turisme nggak selamanya negatif, tapi juga bisa jadi positif. Maka dari itu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyambut mereka dengan baik, tapi juga bijaksana, dan melihat
secara detail apa yang mereka mau lakuin, apa yang mereka akan hasilin nantinya, gitu. Terus menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik. Next. Mungkin aku akan secara cepat aja. Di sini SDGs 8 Indonesia. Jadi ini SDGs 8 Indonesia kita bisa lihat ya di pemetaan ini. Indonesia itu nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi di sini tuh Indonesia masuknya ke dalam kategori rendah. Kenapa? Tapi kalau misalnya kita lihat di yang lainnya, itu dia 7% sama kayak Indonesia tuh masih level tinggi. Kenapa? Karena luasnya tuh, karena dia memiliki luas yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki luas yang kecil, tapi persenannya tinggi. Maka dari itu dia dianggapnya sebagai, di SDGs 8 ini dia rendah. Boleh next? Lalu yang ini SDGs Indonesia, di Indonesia ini SDGs nomor 101, dia di 65,3. Terus aku penasaran gimana sih pemetaannya, tapi ini nggak terlalu kelihatan mungkin ya di teman-teman. Jadi kelihatan Indonesia itu masih ada di zona warna orange, di mana sebenarnya dia naik, tapi dia masih ketinggalan jauh gitu. Nah, untuk mengindikator SDGs untuk sebuah rankingan itu nggak mudah. Kita mencari indikator tuh nggak mudah, teman-teman. Nah, boleh next. Akhirnya aku kepo. Gimana sih sebenarnya nih SDGs 8 di Indonesia? Aku nggak mau tuh ngelihat data doang yang ada di luar negeri. Sebenarnya SDGs 8 di Indonesia nih apa sih? Akhirnya di internship kemarin, di Esri Indonesia, aku buat pemetaan 17 tujuan SDGs di Indonesia per tahun 2021. Gitu. Jadi ini adalah sebaran. Kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya ada kesalahan dalam pewarnaan. Yang warna putih berarti dia adalah yang paling prioritas. Jadi program kerja ini itu dia mengacunya sama program nawacitanya Pak Jokowi RPJM tahun 2015. Jadi dia memberikan skala prioritas untuk tujuan-tujuan SDGs. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian timur, itu dia memiliki prioritas yang sangat tinggi untuk SDGs nomor 8 di Indonesia. Di sini aku pakai indikator pengangguran, terus jumlahnya UMKM, pendapatan daerah, terus adanya lapangan kerja, seperti itu. Boleh next? Oke, tapi mungkin nggak apa-apa di sini aja. Tapi mungkin kalau di sebelumnya, itu teman-teman selain bisa peta itu tuh bakalan publish di bulan Mei akhir, dan SDGs Indonesia juga sebenarnya ngeluarin petanya, tapi nggak tahu kenapa kemarin lagi error, jadi nggak bisa aku tunjukin nih ke teman-teman sekarang. Itu udah ada juga indikatornya, kemajuannya, tapi kemarin masih sampai 2019, makanya aku kayak, kenapa ya nggak buat aja sampai 2021? Emang datanya pada kemana? Gitu. Nah, ini cara kontribusi SDGs nomor 8. Yang pertama adalah kita kerjasama nih sama pemerintah. Teman-teman yang punya ide jangan malu, karena SDGs ini adalah tujuan yang global, dan kalau pemerintah sendiri nggak tahu tentang SDGs, justru itu hal yang harus kita pertanyakan. Karena pemerintah emang harus pasti tahu, gubernur itu harus tahu, bahkan Pak RT, Pak RW pun harus tahu tentang SDGs ini. Makanya ada proyek tentang SDGs desa. Nah, yang kedua adalah diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, tapi Kak, proposal di pemerintah tuh susah banget untuk kita nge-reach-nya. Yaudah, kenapa nggak kita mulai dari sendiri? Kenapa kita harus mikir bahwa setiap program nasional itu adalah tanggung jawab negara? Padahal, bukan hanya negara itu bahkan mengikuti SDGs untuk kebaikan masyarakatnya. Dan kita juga harus menjemputnya. Jangan hanya pemerintah aja. Jangan kita, kok pemerintah kayak gini ya, kok pemerintah kayak gitu ya. Padahal harusnya kita juga jemput dong si SDGs itu dari diri sendiri. Kita, teman-teman kalian sekarang yang ada di forum ini, kita sama-sama
ngomongin tentang, yuk kita bikin platform yuk untuk dukung teman-teman UMKM yang ada di Sumatera Utara, kenapa enggak? Dan kalian juga punya benefit sendiri hari ini, di mana kalian tahu SDGs lebih dulu. Dan bisa jadi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang nantinya bisa maju di SDGs di tahun 2030, orang Sumatera Utara udah tahu, oh ini nih yang udah ahli SDGs, oh ini nih yang kemarin bantuin tujuan pembangunan berkelanjutan. Gitu. Boleh next? Nah, ini adalah program aku, namanya itu adalah Hero of Sustainability. Kenapa namanya Hero of Sustainability? Karena aku pengen orang Indonesia tahu sampai mana SDGs kita. Dan kalau teman-teman Sumatera Utara pengen bikin dashboard tentang SDGs, khususnya di Sumatera Utara, itu bagus banget dan pasti aku dukung. Pasti banget aku dukung. Di sini peta Hero of Sustainability, jadi 1-17 kita tahu track-nya udah sampai mana. Nah, di sini juga peta tersebut ini bisa digunakan pokoknya sebaik-baiknya untuk perencanaan, prioritas, dan segalanya. Boleh next? Oke, jadi di awal tadi aku bilang tentang Power to Empower. Kenapa sih aku bawa nama Power to Empower ini? Karena sebenarnya Power to Empower ini adalah kegiatan sosial aku, di mana aku pengen teman-teman untuk percaya sama potensi yang ada di dalamnya dan memberikan kebaikan kepada orang lain, karena itu akan berimpact. Dan sekarang aku bawa si Power to Empower ini ke dalam SDGs. Aku pengen teman-teman semangat untuk SDGs ini, bukan karena aku sekarang jadi duta kampus, no, tapi karena ini adalah sebuah tujuan untuk kesejahteraan kita semua. Gitu. Dan kalau misalnya ini terwujud, kita juga, angkatan kita juga yang merasakan kemajuan dari negara ini. Dan si SDGs ini juga ada perpresnya, Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017, dan langsung diketuai oleh Pak Presiden. Boleh next? Ini mungkin adalah sebuah quotes yang aku suka. Apapun yang Anda lakukan dengan baik, memberikan kontribusi untuk kebahagiaan. Teman-teman pokoknya jangan pernah ngerasa kontribusi adalah sesuatu kata yang susah. Kalau misalnya ditanya tentang kontribusi, kalian pasti, aduh gue udah ngelakuin apa ya? Tapi percayalah, kalian dengan mendengarkan teman, dengan membantu teman, kalian tuh udah ngelakuin kontribusi. Dan jadikan hal kesenangan itu kalian bawa ke sekitar kalian. Sehingga nantinya bisa bahagianya nggak hanya di teman-teman kalian, tapi juga orang-orang di sekitar kalian. Mungkin dari aku cukup. Dan aku menunggu nih pertanyaan dari teman-teman. Semoga aku juga bisa memberikan solusi-solusi yang teman-teman pertanyakan. Aku tutup. Terima kasih. Terima kasih Kak Bella buat materi yang udah kita dengar tadi. Jadi banyak banget insight yang udah kita dapat nih teman-teman. Ada beberapa hal yang aku dapat dari Kak Bella. Salah satunya itu jangan takut untuk berinovasi gitu. Jadi teman-teman ini juga satu tamparan keras sih buat kita. Jadi teman-teman nggak usah takut buat memulai sesuatu hal gitu. Mungkin itu yang dimaksud Kak Bella. Jadi jangan takut juga dengan apa tadi Kak Bella bilang di akhir, jangan takut dengan kata kontribusi, karena hal sekecil apapun yang kita lakukan itu percaya nggak percaya itu udah sebuah kontribusi yang besar gitu, suatu langkah yang besar gitu untuk memulai sesuatu. Oke teman-teman, kita udah banyak banget dengar dari Kak Bella. Jadi teman-teman, ini kesempatan buat teman-teman semua nanya nih sama Kak Bella atau bertukar pendapat nih sama Kak Bella tentang pemikiran teman-teman terkait SDGs. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau nanya, boleh langsung open mic aja, atau kalau misalnya malu-malu untuk open mic, boleh langsung di chat aja di kolom komentar. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, jadi teman-teman sambil mungkin ada yang masih ngetik nih, aku mau ngingetin buat teman-teman juga sertifikat
akan dibagikan buat teman-teman yang udah ngisi link absen dan link kuesioner. Jadi teman-teman di kolom chat teman-teman udah bisa lihat nih ada panitia yang ngirimin link absen dan link kuesioner. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi link absen dan link kuesionernya ya. Teman-teman yang mau bertanya nggak usah malu-malu nih, boleh langsung aja nanya. Mungkin aku sedikit nih mau ngomong sama Kak Bella. Tadi Kak Bella bilang Kak Bella itu ada buat suatu program dari Kak Bella sendiri yaitu Hero of Sustainability. Jadi mungkin teman-teman di sini kayak berpikir loh Kak, gimana sih Kak caranya buat explore lebih luas lagi tentang SDGs dan memulai suatu hal yang baru gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang aku pengen tapi nggak tahu sih cara mulainya gimana gitu. Mungkin dari Kak Bella punya pandangan gitu Kak. Mungkin bisa sedikit Kak ngasih pandangannya sama kita. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus banget. Jadi aku ini background-nya geografi. Lagi-lagi aku bilang aku background-nya geografi dan aku mengkaitkan nih apa sih yang bisa aku kaitin dari latar belakang aku gitu. Kenapa nggak kita ngelakuin pemetaan? Gitu. Nah, kita nggak ngomongin deh tentang background aku, tapi aku mau bilang ke teman-teman, jangan dihafalin 17 tujuan itu, karena tanpa kalian hafalin, kalian akan ketemu itu. Nah, bagaimana kalian bisa ngelihat satu tujuan, dan kalian, ini kayaknya aku pengen fokus di sini deh. Contohnya kayak ini, kita fokus di SDGs nomor 8. Dan kalau aku sebenarnya paham sih, SDGs nomor 8 tuh sama background kalian ini sangat berkait. Maka dari itu, kalian bisa tuh tadi yang udah aku kasih solusi, kalian bisa mulai dari situ. Ketika aku bilang, coba aja lakuin hal ini. Dan terus kalian bilang, kayak aku pengen inovasi yang lebih baru deh, atau bagaimana. Itu boleh banget. Tapi kalau misalnya ada sebuah solusi, orang lain memberikan solusi, itu adalah aku bilangnya sebuah kesempatan dari Tuhan gitu. Tiba-tiba aku dikasih solusi ya, berarti ini emang jalannya nih. Emang kayak gue harus ngelakuin ini nih setelah ini. Gitu. Makanya di Hero of Sustainability itu aku sebenarnya sedih gitu ngelihat banyak banget teman-teman aku yang masih nanya, SDGs emangnya apa sih? Jadi tuh kemarin SDGs itu jadi salah satu tugas besar di mata kuliah aku. Terus pada nanya, Pak, SDGs itu apa sih? Itu tuh nanyanya sampai 1 minggu nggak bisa ngerjain tugas. Ngelihatnya tuh kayak, aduh kok angkatan sekarang kok bisa ya nggak tahu hal itu. Dan mungkin teman-teman bertanya, oh mungkin Kak Bella nih tahu karena dia duta kampus. No. Jadi awal aku masuk kuliah itu, aku ngelihat ada namanya SDGs Hub Center di Instagram, terus aku lihat SDGs-nya apa sih? Pas aku lihat tujuannya, aku kayak, loh kok ini ternyata yang mencakup semua hal yang mahasiswa inilah bilang, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Kok ternyata SDGs ini kalau dicapai bisa se-universal itu ya, kok program ini se-universal itu, dan semilenial itu. Kalian bayangin program-program pemerintah banyak yang kita nggak ngerti, kayak mungkin nama-namanya terlalu baku, tapi di SDGs ini anak-anak muda kayak kita bisa berkontribusi. Gitu. Mungkin dari aku itu. Ya. Oh, makasih banyak untuk Kak Bella. Jadi itu lagi balik ke kita sih. Jadi nggak usah takut untuk nge-explore itu, coba hal-hal baru dan jangan sampai kita itu nggak tahu informasi gitu ya kan Kak. Harus pandai-pandai cari informasi. Jadi mungkin ini ada pertanyaan kedua nih Kak di kolom chat. Mungkin ada dari Bang Pesalmen. Atau Bang Pesalmennya mau ngomong langsung, nyampaikan pertanyaannya ke Kak Bella. Boleh langsung open mic. Terima kasih. Permisi Kak. Halo. Nah, izin bertanya ya. Menurut Kakak lah, strategi apa aja sih yang dapat dilakukan untuk sektor pariwisata dan UMKM dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia?
kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Ini boleh aku langsung jawab? Boleh Kak Bella? Oke, thank you Kak atas pertanyaannya tadi, bagus banget. Di pandemi COVID ini, makanya tadi aku bilang untuk pembuatan yang teknologi di mana kita bikin aplikasi, teman-teman FEB mungkin bisa bikin nih nanti aplikasi, jadi khusus untuk UMKM, karena kenapa? Ini kan lagi COVID dan kita nggak bisa berinteraksi dengan mereka secara langsung. Nah, nanti dari aplikasi ini kita bisa nih promosiin si UMKM ini gitu. Nanti kalian bisa kembangin dengan penerapan teori yang sudah kalian pelajari di kuliah, bagaimana caranya. Tapi yang papa aku selalu bilang adalah, biasanya kalau anak ekonomi tuh, dia yang adalah untung sebanyak-banyaknya, rugi sekecil-kecilnya. Aku nggak tahu sih, ini ada istilah di kalian apa enggak, cuma pertama, teknologi. Kita hanya mengandalkan WiFi, dan kita bisa main HP, main Instagram, dan lain-lain. Jadi udah pasti kalau dalam hal aplikasi tuh nggak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tapi impact-nya besar banget. Dan kalau misalnya sekarang tuh pemerintahan gampang banget dihubungin. Kita bisa hubungin dari email, bisa dari mana-mana. Nah dari situ kita bisa percobaan 1 bulan ngelakuin kegiatan tersebut di masa pandemi. Setelah itu kita kasih laporannya ke pemerintah tuh pasti bakal jawab. Pemerintah pasti bakal bantu dan bakal senang banget. Karena yang pertama, teknologi kita nggak butuh kontak fisik, dan yang kedua itu memberikan manfaat bagi banyak orang, sehingga nanti orang-orang, contohnya UMKM itu kalau misalnya ditanya, aku suka deh sama mahasiswa itu, dia benar-benar peduli sama kita, dia bikin aplikasi seperti ini, dan lain-lain. Dan kalau teman-teman mikir, duh gimana ya, mereka bakalan banyak nggak ya yang install aplikasi ini? Yang pertama adalah ketakutan terbesar karena kita nggak mau mencoba. Kalau misalnya kita pengen mencoba, kalian bakal tahu apa aja tantangannya, apa aja yang harus kalian lakuin. Karena di tahun 2017 ketika aku jadi duta pariwisata di Tangsel, banyak UMKM yang ngomong ke aku, kayak kok nggak ada ya milenial muda yang mengangkat kami gitu. Kami hanya dimasukkan ke dalam sebuah komunitas oleh pemerintah, tapi hanya sampai situ aja. Dan akhirnya mereka endorse orang. Kalian mikir gak sih? Sedih banget orang UMKM yang usahanya masih kecil, habis itu dia harus mengendorse orang, mengendorse dengan harga yang mahal, dan belum tentu itu bisa balik modal ke mereka. Jadi kita ibaratnya kalau mahasiswa apa aja diikutin. Nah, yang kayak gini-gini juga harus dibuat. Jadi jangan sekedar ikut komunitas ini itu, tapi buatlah sebuah platform. Dan diharapkan nanti pas lulus, ada satu platform yang kalian pegang, dan itu bisa kalian kembangkan. Walaupun nanti kalian dapat pekerjaan yang tetap, tapi yang namanya platform itu akan terus jalan. Nggak ada pekerjaan yang melarang kita untuk buat sesuatu kegiatan. Kecuali kita bekerja di tempat lain. Tapi kan ini kita menciptakan sebuah sesuatu. Gitu. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, makasih Kak Bella buat insight-nya. Jadi memang benar sih di era sekarang ini sebenarnya hal itu udah mudah gitu kan Kak. Apalagi sebenarnya kita bisa memulai hal-hal kayak platform atau aplikasi-aplikasi atau media-media sosial juga kita bisa manfaatkan untuk menunjang itu semua gitu kan Kak. Makasih banyak buat Kak Bella dan juga makasih Bang Pesalmen buat pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau bertanya kepada Kak Bella, boleh langsung open mic aja. Sebelumnya selamat malam, dan mohon maaf kalau off cam karena memang sinyal kurang baik juga. Mungkin diskusi 2 arah kali ya Kak, pertanyaan 2 arah kali. Jadi sebelum pertanyaannya
sebelum pertanyaan utamanya, mungkin saya ingin bertanya kepada kakak tentang seberapa besar sih peran SDGs ini kepada global, kepada dunia. Praktek yang telah dilakukan oleh dunia, oleh organisasi-organisasi dunia khususnya yang berperan secara internasional seperti PBB, itu udah sejauh mana? Mungkin seperti itu, Kak. Sebelum ke pertanyaan utama. Baik. Oh, ada lagi? Ya, atau itu dulu ya? Oke, aku jawab ya untuk pertanyaan pertama. Pasti teman-teman iya sih, ini pertanyaan pasti keluar banget. Emang dia tuh kontribusinya apa sih? Kalau kita lihat tadi 1-17 tujuannya, dan aku selalu bilang itu 1-17 tuh kita temuin terus, gitu. Hanya namanya aja SDGs. Dan adanya program ini adalah untuk membimbing gimana caranya kita bisa tetap on track untuk melakukan hal-hal positif. Kita harus melindungi, kita harus mengurangi kemiskinan. Jadi kita tidak serta-merta, kita hanya membaguskan SDGs. Jadi tujuannya SDGs ini adalah untuk mensejahterakan, bukan biar program ini eksis ataupun sebagainya. Karena setiap 15 tahun dia akan selalu diganti oleh tujuan-tujuan lainnya. Dan si SDGs ini hanyalah pengingat untuk kita. Kita harus kayak gini loh, kita harus seperti ini loh. Dan ini kontribusinya jadi nyata, karena yang pertama itu diikutin oleh 193 negara, walaupun hanya 4 negara tahun yang MDGs itu 189, tetapi ini adalah sebuah signifikan gitu. Ada 4 negara yang akhirnya jadi pengen ikut untuk mensejahterakan. Dan kita juga sebagai orang Indonesia harus senang, karena kita berkontribusi juga di PBB ini. Bayangin kalau misalnya Indonesia nggak mau ngambil program ini, berarti tidak ada harapan sama sekali untuk kita pengen maju, untuk kita pengen sejahtera. Walaupun ranking kita ada di 101, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya di beberapa tujuan itu kita udah bagus. Itu kalian bisa lihat tadi di website, mungkin PPT aku boleh di-share, nggak apa-apa. Jadi itu ada website yang tadi aku bilang rankingannya, itu SDGs Report. Kita bisa lihat tuh pertujuannya itu sebenarnya dia naik, apa tetap, apa gimana. Nah, nomor 8 itu dia naik, gitu. Dia posisinya naik lah untuk pekerjaan layak. Berarti kan Indonesia fokus, apalagi sekarang ada program namanya Prakerja kan. Program Prakerja walaupun itu masih berupa pelatihan, dan belum menyeluruh mungkin di beberapa provinsi program tersebut. Nah, itu bisa juga jadi solusi buat teman-teman meningkatkan prakerja itu. Teman-teman bisa kok ganti-ganti nama kegiatan dan lain-lainnya. Teman-teman bisa kok plagiat kegiatan seseorang, kalaupun itu adalah hal yang positif, tapi jangan plagiat musik ya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin dikembalikan ke Anan. Baik, sekali lagi maaf ya karena jaringan agak terputus-putus juga. Nggak apa-apa. Kalau memang pertanyaannya kurang tersampaikan, saya mohon maaf. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Bella tadi, maaf, apakah sudah jelas suaranya? Danan. Oke. Jadi seperti yang dibilang Kak Bella tadi, kurang lebihnya bahwasannya kontribusi global terhadap SDG ini sebenarnya cukup tinggi. Saya juga melihat hal yang sama, cuman di beberapa hal seperti kemiskinan, pekerjaan, kehidupan yang layak bagi beberapa negara ini memang belum cukup terpenuhi, belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya seperti iklim, kita bisa lihat pengikisan gletser di kutub utara dan kutub selatan juga yang membuat meningkatnya debit air di laut itu membuktikan bahwasannya ekosistem kita sedang tidak baik-baik saja. Terus juga di Afrika tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan kesejahteraan yang belum layak
sehingga mereka sangat sulit berbicara tentang air saja mereka sangat sulit, dan ini sangat membutuhkan fokus lebih ke arah sana supaya negara-negara di Afrika juga mulai bangkit gitu, seperti itu. Kita juga bisa lihat keadaan yang sekarang terjadi Israel Palestina yang aku pikir juga ini nggak tahu sih sebenarnya apakah seharusnya SDG juga berperan sih di sana, karena bicara tentang pembangunan berkelanjutan itu masuk ke dalam sektor-sektor segmen-segmen yang masuk hal-hal terkecil sekalipun. Jadi aku pikir tentang perdamaian dunia juga sampai saat ini berbicara SDG juga harus ada sangkut pautnya ke sana. Jadi saya pribadi melihat keadaan yang saat ini terjadi memang melihat bahwasannya SDG ini bukan tidak berperan secara efektif atau praktiknya tidak begitu cukup meluas atau cukup besar dirasakan oleh banyak pihak, banyak negara, tetapi kenapa gitu SDG ini tidak sampai ke titik itu sehingga dapat mampu untuk membangkitkan atau memperbaiki keadaan yang saat ini terjadi. Kalau kita bicara di Indonesia sendiri aja, seperti yang dari teman kita sebelumnya yang berbicara tentang sektor pariwisata yang saat ini memang benar-benar tertekan habis tuh. Saya pribadi itu bekerja di industri ekonomi kreatif juga bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada kegiatan di Medan, khususnya di Medan tuh saat ini memang, tapi sudah meluas ke beberapa wilayah juga. Seperti kalau salah di Jakarta sudah ada juga Talent Hub. Nah, di sana itu ada pengembangan ekonomi kreatif yang sifatnya yang pastinya lah mendukung SDG karena ramah lingkungan, berkelanjutan, memanfaatkan energi-energi yang tentunya terbarukan, dan pastinya bisa membuka lapangan pekerja baru dan bisa meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Tetapi kondisi saat ini membuat hal ini juga sulit berkembang. Ekonomi kreatif itu mati karena kayak di dunia pariwisata aja, seperti yang bilang tadi, mati. Kuliner, games, dan beberapa sektor-sektor ekonomi kreatif itu nggak hidup gara-gara pandemi. Nah, menurut kakak, kenapa SDG itu bisa atau belum sampai ke titik-titik seperti itu, atau memang SDG ini kurang meluas atau belum tersampaikan ke berbagai sektor atau masyarakat atau apapun itu, atau memang yang salah masyarakatnya sendiri, mungkin seperti itu. Oke, mungkin langsung aku jawab ya. Ini seru banget pembahasannya. Kalau boleh tahu namanya siapa yang nggak kelihatan di sini? Bagus banget. Ya, oke. Makasih pertanyaannya ya. Oh, iya. Oh, enggak. Oke. Makasih untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, sampai aku lupa karena pengen ngebahas semuanya nih. Yang pertama, apa sih kontribusinya? Terus, kayak misalnya Palestina sekarang, dan lain-lain, itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di berita, jadi Pak Jokowi itu dia, Pak Presiden kita, itu dia mendukung untuk PBB, dia menekan PBB untuk care sama tentang Palestina ini, gitu. Dan ini sebenarnya sesuai dengan tujuan ke-16 ini, gitu. Dan sampai saat ini pun kita masih belum ada jawaban, kenapa kok hal yang udah terjadi selama berpuluh tahun belum sempat diselesaikan, gitu. Dan tapi 1 dan sampai 17 tujuan ini itu kan dia termasuk ke dalam sesuatu yang besar, tapi dia di dalam satu bidang, yaitu nomor 16 tentang perdamaian itu kan. Akhirnya segala sesuatu tuh harus seimbang. Jadi dia pengen kita ada yang menggerakkan ke sana, tapi juga ada yang berfokus ke yang lain. Nah, aku suka banget tadi teman namanya, iya aku nggak tahu, tadi nggak kelihatan namanya, iya aku suka banget sama Anan ya? Oh iya, aku suka banget sama pertanyaan Anan, beneran aku suka banget. Kamu peduli terhadap
apa yang terjadi di dunia ini, nggak hanya di Indonesia, tapi balik lagi, Anan, kita harus lihat di dalam Indonesia sebelum kita melihat keluar dulu. Dan tadi kamu juga bilang tentang pariwisata. Ya, aku juga melihat adanya program namanya pariwisata tour, di mana kita itu ngelihat kita tuh bisa berwisata tapi dari teknologi aja. Sebenarnya itu kasihan untuk teman-teman Pok Darwis, untuk teman-teman yang nggak tahu Pok Darwis, jadi tuh dia adalah sebuah komunitas di pariwisata yang dia kayak menyediakan wisata-wisata kayak tour guide dan lain-lain. Pok Darwis tuh kasihan banget kalau misalnya ada wisata virtual ini gitu. Tapi gimana caranya untuk kenapa sih pemerintah ini kok tiba-tiba karena COVID ini memutuskan untuk mengeluarkan si virtual tour ini, yaitu karena agar masyarakat Indonesia tetap ingat akan pariwisata ini. Dan kita nggak bisa menghindari virus ini, dan kalau misalnya kita egois, maka akan jadi lebih buruk gitu. Jadi lebih baik kita mengikuti protokol kesehatan, dan pemerintah udah bersusah payah nih untuk mengingatkan kita kayak ini loh ada pariwisata di sini. Jadi setelah kita udah free kita bisa ke sana gitu. Karena takutnya malah kalau misalnya kita memberhentikan segala sesuatunya dan enggak ada tuh namanya kegiatan virtual tour itu, kita akan lupa ada apa sih yang ada di Sumatera ini, ada apa sih yang ada di Jawa ini, dan sebagainya gitu. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Dan aku suka banget tadi Anan ngomongin tentang Afrika juga, terus ngomongin tentang yang ada di dalam Indonesia. Tapi balik lagi, kita sekarang ada di ranking 101, bukan untuk bagusin negara sendiri, tapi kita harus mulai hal itu dari lingkungan kita dulu, baru nanti kita bisa keluar. Karena kalau misalnya kita keluar dulu, bukannya aku menyetop cita-cita kita, bukan. Cita-cita tuh bisa sampai setinggi langit, bisa sampai ke negeri manapun, tapi kalau misalnya kita mengajukan sebuah pendapat, kita menolong negara, misal kita menolong Afrika, tapi masyarakat, bahkan tetangga kita, misalnya kita nggak bantu, gimana kontribusi hal itu. Jadi aku sebenarnya mengingatkan di sini bukan karena nggak pengen nolong negara lain, tapi pengennya kalian lebih dari hal-hal kecil lah, ngelihat dari samping kita, kondisinya bagaimana, terus kita bisa mesejahterakan mereka, bagaimana, karena walaupun sekecil itu, tapi itu sangat sulit banget. Mungkin itu dari aku, dan Anan kalau boleh tanya lagi, boleh banget. Aku kaget banget tadi kamu bahas tentang pariwisata, aku langsung keinget Pok Darwis, karena aku juga jadi duta di Banten kan, terus banyak nih Pok Darwis, namanya Genpi, Generasi Pesona Indonesia, dia tuh yang nge-shoot-shootin wisata-wisata gitu, dan Genpi tuh nggak di Banten doang, Genpi tuh ada di semua daerah. Aku jadi inget sama mereka, soalnya mereka suka cerita, aduh kita ekonominya menurun banget, udah 1 tahun kayak gini-gini aja, gitu. Jadi teman-teman coba lihat di sekitarnya, orang, apalagi aku kenapa sih ngomongnya UMKM terus, kenapa sih? Karena sekarang banyak orang yang menginvestasikan modalnya di UMKM, gitu. Dan kalau semuanya jualan, siapa yang beli? Dan kalian kalau misalnya bisa buat platform si UMKM itu, berarti kalian adalah satu di antara ratusan orang yang ada di sekitar kalian. Mungkin itu dari aku. Terima kasih, Anan. Makasih banyak buat Kak Bella. Jadi tadi aku ada dengar sedikit. Jadi kita bukan nggak mau nyetop cita-cita kita kalau misalnya mau ke luar, cuman kita harus ngelihat apa yang ada di kita sendiri gitu kan. Mungkin tadi Kak Bella udah mempersilahkan nih kalau misalnya Anan mau ada pertanyaan. Mungkin dari Anan kira-kira mau ada diskusi 2 arah lagi atau gimana? Sebenarnya banyak sih, cuma waktunya sampai kapan?
Mungkin bisa langsung ngechat ke Kak Belanya aja kali ya nanti. Ya mungkin Kak Bella bisa kan Kak Bel. Nanti diskusi Boleh, bareng boleh. sama Anan. Oke. Udah dapat lampu hijau nih Nan. Eh, Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic. Boleh dari chat juga kok teman-teman. Jadi bisa di kolom chat kalau misalnya ada kendala nggak bisa open mic, boleh langsung di chat nih biar biar bisa diskusi bareng sama Kak Bella, tukar pandangan juga. Atau mungkin nih dari Anan deh, satu pertanyaan terakhir. Tadi Anan bilang ada banyak pertanyaan yang mau ditanyain ke Kak Bella. Mungkin Oke. satu pertanyaan terakhir nih. Boleh Mungkin Anan? satu lagi. Mungkin satu lagi lah. Tentang SDGs ini kan sepertinya masyarakat juga pola pikirnya belum terbuka untuk bukan hanya menerima, tetapi mempraktekkan semua unsur-unsur yang ada di SDG tadi. Nah, menurut Kak Bella sendiri, gimana sih caranya supaya orang-orang itu masyarakat Indonesia terutama mulai bicara tentang kemiskinan, tentang pendidikan, dan yang sifatnya sumber daya manusia kali lah. Itu gimana sih supaya mereka bisa menerima, membuka pola pikir mereka, dan mempraktekkan apa yang menjadi tujuan-tujuan dari SDG. Karena ini bukan hal yang sangat penting tentang pembangunan berkelanjutan itu supaya generasi-generasi penerus juga setelah generasi di bawah kita itu bisa mempraktekkannya. Mungkin seperti itu. Baik, oke. Thank you pertanyaannya. Balik lagi ya, kita kalau jadi mahasiswa terus cuma belajar aja tapi nggak bisa aplikasiinnya tuh benar-benar sesuatu yang merugikan banget gitu. Karena sesungguhnya kita itu belajar karena negara tuh pengen menghasilkan anak-anak yang inovatif dan yang terutama adalah adaptif gitu. Jadi sebenarnya setiap mahasiswa itu kita sebenarnya udah menanggung tanggung jawab. Selain menanggung tanggung jawab untuk keluarga kita juga sebenarnya menanggung tanggung jawab untuk negara ini gitu. Nah, gimana nih cara-cara kita? Jadi aku senang banget di sini ada 52 orang di sini, dan aku harap 52 orang ini adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan masyarakatnya. Kenapa aku bilang senang banget bisa sharing di sini? Karena yang pertama, aku sebenarnya belum pernah ke Sumatera Utara, gitu. Tapi banyak teman aku yang dari Sumatera Utara. Nah, kalianlah yang pemegang kunci di Sumatera Utara. Dan kalianlah yang bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa mesejahterakan mereka. Kita nggak usah memaksakan mereka untuk mengetahui 1-17 tujuan itu. Cukup dari jembatan kalian bisa membangkitkan teman-teman, membangkitkan masyarakat, entah itu mau dari UMKM, entah itu mau dari pendidikan berkualitas, di mana kita ngajarin anak-anak yang nggak bisa sekolah, kita bisa ngelakuin semuanya, gitu. Dan yang teman-teman harus tahu, jadi SDGs itu setiap tahun dia ada namanya VNR. Nah, VNR itu adalah jadi kita kayak laporan gitu. Kita tuh udah ngelakuin apa aja sih setahun ini gitu. Nah, dengan teman-teman nih nanti yang 52 orang ini bisa beradaptasi dengan masyarakat, contohnya di bidang perdagangan, terus di politisi, terus habis itu di bagian lingkungan, kalian tuh bisa kayak beradaptasi, kayak kalian tuh sebenarnya gimana? Pasti kan kita kalau punya teman di pariwisata deh contohnya, kita tahu apa sih masalah mereka ini, gitu. Dan bagaimana cara kita mengkaitkannya dengan si SDGs ini. Oke, aku nggak bakal bilang apa-apa misalnya harus dikaitin sama SDGs ini. Tapi aku bisa bilang kalau misalnya kalian kaitin sama SDGs ini, kalian itu bisa memiliki pedoman yang positif gitu.
Karena pedoman 1 sampai 17 itu adalah sebuah permasalahan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Lagi-lagi aku bilang kayak gitu. Makanya challenge-nya ini cukup berat karena pasti kalau misalnya yang umurnya udah 30 di atas gitu, pasti udah susah untuk menerima apa sih itu SDGs. Yang mereka harapkan adalah kesejahteraan. Dan siapa yang bakal bisa bikin mereka merasakan kesejahteraan? Yaitu angkatan kita gitu. Makanya aku pengen nge-share sama teman-teman di sini karena aku nggak pengen nih ilmu hanya di aku aja gitu. Maju kita sama-sama. Karena nanti kita yang megang kuncinya, kunci Indonesia ini kita yang megang kuncinya gitu. Dan di sini mungkin nantinya ada yang jadi gubernur Sumatera Utara, kita mana tahu gitu kan. Makanya beradaptasilah dengan masyarakat, terus juga jangan selalu misalnya kita memandang sebelah mata sebuah pekerjaan, kita lihat apa sih masalah-masalahnya, dan sesuatu hal yang datang ke kita itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya memberikan kita sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi ini pada intinya adalah challenge kita bersama untuk mengenalkan kepada yang terdahulu. Yang penting mereka merasakan kesejahteraannya dan kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Makasih banyak Kak Bella. Tadi aku banyak dengar sih. Jadi kita sudah nanggung tanggung jawab yang besar gitu, baik dari keluarga kita, untuk keluarga kita maupun negara kita. Jadi kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi gitu, terutama untuk Sumatera Utara gitu. Jadi ada tadi Kak Bella juga bilang kakak belum pernah nih ke Sumatera. Jadi mungkin kira-kira kalau misalnya kakak ini datang ke Sumatera, mungkin bisa nih dilihat-lihat kami akan jalan-jalan ke Iya USU dong. biar bisa Mau. kita jumpa, benar ya. Ini ada Benar, mungkin benar. pertanyaan, oke Kak. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak dari chat, ada Kak Aurora. Atau mungkin Kak Aurora mau nanya langsung Kak, atau mungkin aku bacain aja ya. Izin bertanya Kak, apa saja kelemahan kita sehingga SDGs ini, terkhusus SDGs ke-8 masih sangat sulit buat dicapai? Kepada Kak Bella, kami persilakan Kak. Oke, makasih banget. Sesuai dengan topik SDGs 8 dan kenapa sangat sulit untuk dicapai. Yang pertama, yaitu kita bisa lihat sekarang banyak banget pribadi dari diri sendiri. Aku sebenarnya suka sih sama quotes ini. Ada quotes yang bilang, just be yourself. Ada orang yang ngambilnya positif, tapi juga ada orang yang ngambilnya secara negatif. Ketika orang ngambilnya positif, dia akan, oke, gue akan melakukan sebuah inovasi, gue akan buat segala macamnya, dan lain-lain. Tapi gimana dengan teman-teman yang, oh, just be yourself, jadi diri sendiri. Ya udah, saya tiduran aja, nanti juga ada takdir nih, saya dapat pekerjaan, saya bisa dapat nilai segini, dan lain-lain. Dan akhirnya jadi malas-malasan. Maka dari itu, setiap kata-kata motivasi yang jadilah diri sendiri, itu jangan ditelan secara mentah-mentah. Jadikan itu sebagai motivasi, menjadi diri sendiri adalah membuat sebuah produk yang lebih baik, membuat sesuatu perubahan yang lebih baik gitu. Dan kenapa sih SDGs 8 ini jadi tidak terrealisasikan? Karena kita terlalu banyak mengembangkan, kita terlalu banyak memikirkan apakah ini akan berhasil, apakah ini akan gagal, terlalu banyak memikirkan hal tersebut, sementara banyak orang yang udah nekat melakukan kegiatan positif di depan kalian, dan akhirnya ujung-ujungnya kita cuma lihat di berita, mereka udah dapat medali, mereka udah dapat penghargaan. Nah, aku pengen teman-teman adalah orang yang dapat medali itu. Aku pengen teman-teman orang yang dapat penghargaan itu. Maka dari itu kenapa nomor 8 ini masih sulit buat dicapai, karena mental kita adalah mental yang bergantung kepada orang. Kita masih berpikiran, oke, habis kuliah, dapat kerja, gitu. Nah, dapat kerja itu memang adalah sebuah tujuan, dan pastinya aku juga habis kuliah, aku pengennya langsung kerja. Tapi kenapa nggak di samping kita ikut kerja ke orang lain, kita juga memberikan pekerjaan untuk orang lain juga. Itu adalah sifat dua arah yang positif menurut aku. Dan
itulah yang harus dikumpulkan keberanian-keberanian oleh kita. Kita bisa lihat sekarang nih banyak kayak online shop tuh banyak banget ya dia resellernya dan lain-lain. Kita ngelihatnya itu kayak, kok dia mau ya jadi reseller, kok dia mau ya komen di lapak orang dan lain-lain. Tapi kita bisa ngelihat tuh bahwa itu sebenarnya adalah kegiatan di mana dia memperkerjakan orang, di mana dia memberikan penciptaan lapangan kerja dibandingkan orang yang nggak ada pikiran untuk ngebuka franchise, ngebuka reseller, terus ya udah yang kaya yang akan menjadi kaya, terus yang nggak produktif nggak akan menjadi produktif gitu. Jadi ketika kita temuin suatu kelompok yang nggak produktif, disitulah berarti kita menjadi berarti di sini saya nih yang harus produktif. Berarti di sini saya yang harus mengayomi mereka. Masing-masing individu. Di sini ada 51 orang. Dan banyak banget macam jenisnya tentang kepemimpinan. Belajarlah tentang leadership gitu. Jadi setiap kita melihat suatu tempat, kita yakin bahwa kita nantinya bisa berdampak bagi tempat ini. Nggak hanya cuma daftar, terus dapat sertifikat, terus dadah, makasih ya, pengalaman apa? Pengalaman ngobrol. No, kita udah pasti udah ngelakuin sesuatu. Ketika kita bilang makasih, setelah itu kita bilang, semoga bisa bekerja sama selanjutnya. Gitu. Jadi aku pengen nih, yang nomor 8 ini pekerjaan yang layak, kita nih yang jemput teman-teman yang nggak produktif, kita nggak usah susah payah deh untuk ngingetin, ada SDGs nomor 8 nih, ada SDGs nomor 8. No, kita dari cara kita kerja aja, dengan cara kita memberikan penciptaan itu aja, gitu. Jadi mereka akan kerasa. Ini mungkin ada pertanyaan lagi ya dari Iya Cindy Kak, ada Ivana. pertanyaan lagi dari Cindy Ivana. Mungkin aku bacain aja ya Kak. Boleh. Langkah pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan adanya program Kartu Prakerja. Apakah langkah itu adalah hal yang baik? Jika meninjau banyak yang menyalahgunakan, termasuk adanya joki-joki prakerja, sehingga pelatihan yang harusnya untuk penerima jadi disalahgunakan. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Bella. Baik, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Yang pertama adalah dengan kartu prakerja. Jadi kalau misal ditanya apakah itu adalah langkah yang baik, sebuah program itu pasti dia dikeluarkan karena yang pertama banyak yang mengajukan gitu. Karena nggak mungkin ada sebuah program yang tiba-tiba diperuntukkan untuk semua orang, tapi kita nggak ada yang mau gitu. Jadi pasti pertama itu ada survei. Bisa nggak ini dilakukan? Pertama dari lingkup kecil dulu. Dan kalau kita lihat prakerja udah mencakupnya seluruh Indonesia, berarti banyak sebenarnya di luar sana mahasiswa-mahasiswa ataupun orang tua mereka justru memberikan surat pengen adanya si prakerja ini gitu. Dan yang kedua itu adanya joki-joki prakerja sehingga pelatihan yang harusnya penerima jadi disalahgunakan. Di sini yang aku tangkap itu harusnya yang nggak dapat pelatihan malah dapat pelatihan, atau yang dapat kesempatan nggak mau ngambil, jadinya dijokiin. Oke, mungkin aku akan jawab dua ya. Kalau misalnya kemungkinan di mana dia jadi dia menggunakan joki karena dia nggak mau, berarti itu adalah kesalahan dari mental umur-umur seperti kita, gitu. Jadi jangan sampai hal ini terulang bagi teman-teman di sini, karena aku nggak tahu siapa yang melakukan joki ini, tapi percaya joki itu adalah sesuatu hal yang merugikan. Yang pertama, yang joki akan semakin untung dalam hal materi, dan dia juga akan semakin untung dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin banyak yang joki, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu kalau misalnya orang yang nggak harusnya dapat prakerja, tapi dia malah dapat prakerja, gitu. Cara kita menanggapinya gimana? Kadang kita selalu sibuk untuk bilang ada kecurangan di suatu bidang.
itu sebenarnya adalah hal baik ya. Kita kalau ngelaporin, Pak, itu ada kecurangan kok dia dapet sih, padahal kan dia harusnya nggak usah dapet gitu. Tapi balik lagi, kita harus jadi gini, kalau misalnya yang membedakan seseorang itu selain akhlak itu adalah kemampuan dan keinginan gitu. Kalau misalnya keinginan kita tinggi, kemampuan kita juga akan tinggi. Dan bayangin aja, kalau misalnya yang pernah kerja yang harusnya nggak dapat, terus kemampuannya lebih rendah daripada kita, pasti mereka nggak akan maju gitu. Jadi selain kita melaporkan, mungkin banyak ya kita suka ngelaporin, tapi kok nggak ada ya perilaku apapun untuk menghentikan itu. Ya udah kita develop diri sendiri aja gitu. Jangan ngelihat ke samping ke kanan kiri. Yang penting kita udah menyampaikan kalau misalnya ada yang curang dan lain-lain, dan yang selanjutnya kita nggak mikirin. Yang penting kita ngelakuin kebaikan. Itu sih menurut aku. Mungkin itu ya dari aku. Cindy, apakah sudah menjawab? Apakah sudah Sama-sama. menjawab? Oke. Jadi dari Kak Bella tadi kita lebih baik nge-develop diri kita sendiri gitu kan Kak. Jadi tetap lakuin hal-hal yang baik gitu. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin lagi sama teman-teman untuk e-sertifikat. Jadi teman-teman harus mengisi link absen dan link kuesioner dulu yang ada di kolom chat ya teman-teman. Jadi jangan lupa diisi supaya bisa dapat e-sertifikat. Mungkin nih teman-teman ada lagi nggak sih yang mau bertanya? Mungkin bisa langsung open mic atau boleh nih langsung di chat aja di kolom komentar. Mungkin nggak ada ya. Oke, berarti dengan pertanyaan Cindy tadi, berarti itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Kak Bella buat partisipasinya, buat materi pembelajaran yang udah dikasih ke kami, insight-insight yang luar biasa, sehingga kami juga bisa nih nambah wawasan kami. Jadi untuk Kak Bella juga mungkin nih kapan-kapan datang ke USU, mungkin teman-teman dari Sisi boleh dikontak gitu kan. Jadi kita bisa ketemu tatap muka bareng gitu. Mungkin dari Kak Bella bisa nyampein closing statement-nya, Kak. Oke. Mungkin yang bakal aku kasih tahu ke kalian adalah teman-teman semangat ya, karena angkatan kita nih nanti yang bakal jadi wajah-wajah Indonesia. Kita bilang ada bonus demografi 2045, tapi 2030 pun muka kita udah pasti terpajang gitu. Jadi pokoknya tetap semangat, dan aku harapnya sih SDGs ini bisa teman-teman bagikan, karena balik lagi 17 tujuan yang untuk kesejahteraan masyarakat itu. Jadi aku harap nih nggak nyampe di sini aja, tapi bisa dibawa ke masyarakat lainnya, dan kalian bisa buat sesuatu inovasi yang bisa berdampak untuk masyarakat. Dan insya Allah aku bisa main ke Universitas Sumatera Utara, karena aku juga ada saudara sih sebenarnya. Tapi aku nggak tahu jurusan apa dia. Tapi aku ada saudara di USU gitu. Terus yang terakhir, aku mau bilang makasih untuk panitia, dan semoga kita bisa ketemu lagi, kita bisa kerjasama dalam hal SDGs maupun apapun. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Bella buat semua yang udah dikasih buat hari ini. Kami betul-betul mau ngapresiasi banget dari Kak Bellanya sendiri, udah mau banget nyisain waktunya buat kita sama-sama di sini, dan semoga di kesempatan yang lain kita bisa sama-sama berkontribusi, bekerja sama buat kemajuan SDGs juga. Oke, mungkin teman-teman semua nih boleh dong dibuka kameranya, kita tunjukin muka-muka ganteng cantik kita, nggak usah malu-malu, karena kita mau dokumentasi dulu nih. Jadi kita mau keep the moment nih sama Kak Bella, Hena, Samira. Jadi teman-teman boleh dong, aku kasih waktunya 1 menit untuk kita buka kamera. Teman-teman bisa nyiapin gaya terbaiknya di kamera.
biar ada kenang-kenangan juga nih sama Kak Belanya. Oke, mungkin dari panitia dokumentasi bisa kepada operator kami persilahkan. Oke, saya ambil alih ya. Kepada teman-teman semua boleh langsung on cam ya. Supaya kelihatan semuanya bisa langsung on cam karena kita mau foto bersama untuk dokumentasi. Aku bakal pandu untuk pengambilan gambarnya. Untuk pengambilan gambar ini kan terbagi jadi beberapa slide. Aku nggak tahu kalian ada di slide keberapa. Jadi nanti mohon tetap senyum kira-kira selama 10 detik gitu. Oke. Foto pertama ini gayanya bebas ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya selanjutnya boleh C ya, gaya C. Tangannya membentuk huruf C, tangan kiri. Oke. Tangan kiri, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua. Jadi dengan berakhirnya sesi dokumentasi, berarti berakhirlah webinar kita kali ini. Jadi sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Bella, buat teman-teman panitia juga, dan buat semua teman-teman yang ada di sini yang udah menyempatin buat hadir. Semoga dengan webinar kali ini kita semakin bisa jadi lebih baik ke depannya dan dapat berkontribusi lebih lagi untuk Indonesia. Jadi teman-teman, untuk penutup kita akan berdoa. Saya akan bawakan dalam agama Kristen. Jadi mungkin teman-teman kita dapat bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan. Kami telah selesai ya Tuhan melaksanakan acara webinar kami. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, banyak sekali pelajaran yang telah kami dapat ya Tuhan. Dari pemateri kami ya Tuhan, kami dapat bertukar pikiran ya Tuhan, dan dapat lebih mengerti lagi ya Tuhan caranya untuk berkontribusi lebih lagi untuk Indonesia. Kiranya dengan ini ya Tuhan, kami dapat lebih lagi ya Tuhan, menunjukkan apa yang kami punya ya Tuhan untuk lebih berkontribusi lagi ya Tuhan, dan dapat lebih lagi menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk pemateri kami ya Tuhan, untuk semua panitia dan audiens yang ada di sini. Semoga kiranya Tuhan kami diberikan sukacita, kelimpahan berkat ya Tuhan, dan juga Tuhan memberkati dalam setiap pendidikan, pekerjaan kami ya Tuhan, dan setiap apapun yang kami lakukan. Ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak memohon di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Bella, terima kasih buat semua panitia. Moderator. Thank you, Terima kasih, Kak Bella. Bella. Terima Thank kasih you, Johanna. moderator. Terima kasih. Thank you, guys. Bye.